baik di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan urapi firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Layakkan kami ada di hadapan Tuhan malam hari ini. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Menjadi iman yang mempercayai Tuhan. Sekalipun kami Tuhan belum melihat atas segala jawaban-jawaban doa-doa kami. Tapi kami punya iman. Iman kepada Kristus yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati cuaca, berkati laptop, berkati jaringan, semuanya Tuhan berkati. Dalam kendali Tuhan, terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Salam, Bapak-bapak terbahagia di dunia. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, Chapter Victory. Bapak-bapak yang terbahagia di dunia dan juga ada beberapa ibu ya. Mungkin saya juga perlu sedikit memperkenalkan diri. Selama ini mungkin masih banyak yang belum kenal dengan saya. Tapi pagi hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya kita sendiri hari ini, di mana memberikan tema bagi kita, yaitu iman adalah tetap taat. Iman adalah tetap taat kepada firman Tuhan ketika kita tidak mengerti. Sekali lagi saya bacakan temanya. Iman adalah tetap taat kepada firman Tuhan ketika kita tidak mengerti. Nah, ini tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 1 dan 7 sampai dengan 12. Bapak Ibu, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa dong? Kenapa ini? Koneksi. Recording in progress. Mungkin Bro Wilson bisa kontak. Oh iya. Ya lanjut Pak. Baik, mohon maaf ya ada gangguan. Iman tadi itu adalah yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, ya. Jadi itulah iman. Iman kita pada perikop ini, firman Tuhan yang disampaikan kepada perikop kita pada pagi hari ini, ada dua tokoh yang menjadi pahlawan iman di dalam perikop ini. Yang pertama adalah Abraham. Ya, Abraham. Karena iman, Ibrani 11 ayat 17 tertulis di situ bahwa karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, sementara bahwa Abraham telah berdoa kepada Tuhan bahwa Abraham akan, setelah dia menerima janji daripada Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan Tuhan berjanji dia akan menjadi memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di dalam tepi laut. Ya. Artinya bahwa Abraham sekalipun dia belum melihat fakta, tetapi dia punya keyakinan. Ya, dia punya keyakinan bahwa
itu jadi membahtera itu banyak hal yang dia dapatkan. Mungkin pada saat itu orang sudah menyangka dia, Nabi Nuh itu udah gila, ya. Nabi Nuh itu kenapa dia mendirikan bahtera, membangun bahtera di daratan, ya? Kenapa dia tidak membangun di lautan atau di perairan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kebanyakan hal-hal perkataan-perkataan yang tidak membangun pada saat itu kemungkinan besar itu akan dialami oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh punya keyakinan, punya iman bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan tergenapi. Nah, dia terus membangun. Nabi Nuh terus membangun sampai jadi. Nah, tiba waktunya ketika Tuhan sudah menetapkan waktunya akan turun air bah. Keluarga Nabi Nuh dan hewan-hewan yang sudah dipersiapkan untuk diselamatkan semuanya dapat tertampung masuk ke dalam bahtera itu. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa janji Tuhan ketika kita dengan keyakinan penuh, dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka itu akan tergenapi dan janjinya ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian karena perjalanan berikutnya bahwa iman Abraham juga dipanggil kepada dia berangkat kepada negeri. Ya. Tuhan memanggil Abraham, dia pergilah kepada negeri. Di mana negeri itu sama sekali Abraham sesungguhnya dia tidak mengenal, bahkan dia tidak mengetahui. Tetapi Abraham punya iman yang tangguh, ya, sehingga dikatakan bahwa Abraham itu sebagai contoh, ya, teladan bagi umat Kristen. Nah, artinya bahwa Nabi Abraham model bagi kita kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita adopsi, ya, mari kita adopsi imannya Abraham ini. Sekalipun dia tidak tahu kemana arahnya, kemana dia dibawa, kemana dia disuruh, kemana diperintahkan, tetapi keloyalitasannya kepada Bapa, kepada Allah Yahweh, bahwa itu akan tergenapi dan terjadi dan dia laksanakan. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup Abraham. Dan puncaknya Bapak Ibu, ada ujian yang lebih berat lagi, di mana Abraham diminta, korbankan itu anakmu. Korbankan itu anakmu. Berikan sebagai persembahan kepadaku. Nah, sebagai manusia Bapak Ibu, mungkin kita, seandainya hal itu terjadi pada kita, dengan iman yang sudah kita miliki, ya, kemungkinan kita dalam hati, gimana ya Tuhan ini? Sudah diberi, diminta lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi Abraham, ya, Abraham tidak mau berbantah-bantah. Dia taat, loyal. Apa yang diberikan Tuhan itu akan kembalikan kepada Tuhan. Nah, dia dengan kerelaan hati, dengan tulus ikhlas dia, Bapak Abraham juga mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya. Sudah sekian puluh tahun dia menunggunya. Tetapi Tuhan memintanya kembali. Tetapi dia dan istrinya juga taat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah, bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, andai kata kita diminta Tuhan seperti itu, adakah iman kita? Sanggupkah kita melakukan itu? Nah, kembali kepada iman kita pribadi, lepas pribadi. Sebagai umat yang sudah dipilih, sudah diangkat oleh Tuhan, ya, kita memiliki iman. Ketika Tuhan meminta kepada kita, apapun itu, waktukah, uang kita kah, tenaga kita kah, atau pendapat kita kah? Kalau Tuhan yang meminta, tak ada alasan bagi kita untuk menolaknya Bapak Ibu. Kita harus taat, tunduk kepada Tuhan.
laksanakan. Karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, Ibrani 11 juga di ayat 8 berkata, Ibrani 17 ayat 7 kembali kepada Nabi Nuh, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga, ya, dan seterusnya. Bahwa kedua hambanya ini, pahlawan iman yang ada di dalam perikop ini, telah menunjukkan betapa mereka menjadi model, ya, model menjadi contoh bagi kita. Ya. Mari kita contoh, mari kita lakukan ketaatan kita, sekalipun kita mengerti, sekalipun kita tidak tahu apa arahan, apa tujuan, apa maksud daripada perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Baik juga bagi kita yang mungkin bekerja di dalam pemerintahan, ya, di luar pemerintahan, ada perintah, ada komando dari atas. Bagi kita yang hidup sekarang ini, yang bekerja baik di pemerintahan, baik di swasta, tak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Termasuk pada saat ini Bapak dan Ibu, kondisi pandemi kita yang sedang kita alami sekarang. Kita tetap patuh kepada pemerintah. Prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita tetap mengikuti perintah atau komando atau peraturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk menghadapi masa pandemi kita, masa pandemi yang sedang melanda dunia ini. Tadi beberapa kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh bapak-bapak yang saya kasihi, bahwa bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan terhadap bapak daripada Siringo-Ringo tadi, ya, kalau tidak salah, dalam situasi isolasi mandiri, Tuhan menunjukkan betapa baiknya Tuhan. Apapun yang dialami, apapun kondisi yang dialami oleh keluarga Bapak Siringo-Ringo, tetap Bapak Siringo-Ringo mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Apapun masalah, apapun situasinya, tetap Bapak Siringo-Ringo mengatakan Tuhan itu sangat baik. Kenapa dia sanggup melakukan itu? Kenapa dia sanggup mengatakan itu? Kenapa dia mampu mengatakan itu? Karena dia, Bapak Siringo-Ringo, memiliki iman yang luar biasa. Demikian juga dengan bapak-bapak yang lain tadi. Terakhir Bapak Rianta juga mengatakan bahwa perlindungan Tuhan, ya, juga dialami oleh Bapak Rianta. Semua itu ada perlindungan kepada Tuhan, karena memang kita memiliki iman bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Berdasarkan iman, iman itu sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita minta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam perjanjian baru juga disebut di dalam Matius 17 ayat 20. Di situ tertulis bahwa kalau kita memiliki iman sebesar sesawi, nah, biji sebesar sesawi, biji sawi ini kecil, ya, paling kecil. Nah, kita bisa mengatakan bahwa pindah dari tempat ini, maka gunung itu akan berpindah, ya, dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Artinya bahwa iman yang kita miliki, sekecil apapun iman yang kita miliki, Tuhan akan menghargainya, Bapak Ibu. Tuhan akan memperhitungkannya menjadi sebuah kebenaran. Tuhan akan menjadikannya, Tuhan akan merealisasikannya ketika kita menyampaikan dengan iman, percaya, kita doakan, percaya, maka itu akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, seperti di Matius 17 ayat 20 itu, ya. Kalau kita katakan berpindah,
maka itu akan terjadi. Jadi artinya gunung yang ada, maksudnya gunung bukan gunung yang kelihatan, bukan. Tetapi itu ibaratnya seperti masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi dengan iman yang kecil saja, ya. Walaupun kita memiliki segala-galanya, keterbatasan yang kita alami sangat terasa Bapak Ibu sekarang ini. Tapi karena kita memiliki iman yang teguh, iman Kristen, iman Kristus yang kita miliki, membuat kita menjadi dapat keluar dari berbagai pergumulan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, apa pesan rohani? Ya, apa pesan rohani yang dapat kita simpulkan pada perikop ini Bapak Ibu? Yang pertama, bila kita bertindak atas nama iman, yang pertama bila kita bertindak atas nama iman, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi pesan rohani kita pada pagi hari ini dalam perikop firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa bila kita bertindak atas nama iman, maka hal mustahil akan terjadi. Iman bekerja, artinya iman bekerja. Iman kita bekerja melampaui batas-batas kemampuan kita. Yang kedua, yang dikerjakan dengan iman arahnya kepada perkara besar dan terjadi mujizat. Ya. Kemudian yang ketiga, iman kita memiliki iman kepercayaan Tuhan. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Di dalam iman kita ada potensi ilahi. Di dalam iman kita, sekali lagi dalam iman kita ada potensi ilahi yang dapat melakukan dalam kehidupan kita. Ada potensi ilahi yang dapat melakukannya bagi kehidupan kita, bagi siapa yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah yang boleh saya sharingkan pada pagi hari ini, di mana iman tetap taat. Iman tetap taat kepada firman Tuhan ketika kita tidak mengerti. Sekali lagi, iman adalah tetap taat kepada firman Tuhan ketika kita tidak mengerti. Sekalipun kita tidak mengerti apa maksud daripada Tuhan, apa tujuan Tuhan membawa kita, menyuruh kita, memerintahkan kita, sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kita punya iman, maka itu akan dapat kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, demikianlah, walaupun penyampaian sharing firman ini sangat-sangat terbatas, kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman kepada kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terima kasih Pak Benson Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang iman. Ya, setiap kita